Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur karena kebaikan Tuhan kita ada sampai saat ini. Puji Tuhan, haleluya. Saat ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Puji Tuhan. Haleluya. Ini pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika di Taman Getsemani. Yesus mengajak murid-muridnya ke sana untuk berdoa. Karena ini saat-saat terakhir, Yesus akan ditangkap, disiksa, kemudian disalibkan. Haleluya. Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk berjaga-jaga dan berdoa. Tentunya peringatan ini, nasihat ini juga bukan hanya untuk murid-murid Yesus, tetapi juga untuk kita yang hidup di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan. Saudara, Tuhan menasehatkan supaya saya dan saudara untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa. Haleluya, hari-hari di mana kita hidup bukan hari-hari yang mudah. Alkitab katakan, Timotius katakan, akan datang masa yang sangat sukar. Saudara, kita perlu berjaga-jaga, kita perlu tetap berdoa, menjaga kondisi kita. Sebab di sini dikatakan supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dan ditegaskan, roh kita memang penurut, tetapi daging kita lemah. Puji Tuhan, saya mau sampaikan ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Yang pertama, kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena tadi dikatakan, roh memang penurut tetapi daging lemah. Kita diingatkan kenapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Yang pertama, karena daging kita lemah. Kita masih punya daging. Kita yang hidup kita masih punya daging. Dan Alkitab katakan, Yesus katakan, daging kita lemah. Roh kita memang penurut, tetapi daging kita lemah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak, ya, seringkali kita dikuasai oleh kedagingan. Bila kita tidak berjaga-jaga, bila kita tidak waspada. Saudara, surat Galatia katakan adalah satu pilihan, kita hidup menurut roh atau menurut daging. Kalau kita hidup menurut roh, maka daging kita akan menjadi kecil. Tetapi sebaliknya, ketika kita menuruti keinginan daging kita tidak waspada, maka roh kita akan jadi lemah. Puji Tuhan, itu yang pertama. Kita masih hidup dalam daging. Kenapa? Yesus perintahkan supaya kita berjaga-jaga dan berdoa. Kita masih hidup di dalam daging. Kita masih punya daging. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis tidak pernah benar-benar berhenti menggoda kita, berusaha untuk menjatuhkan kita. Ini kita baca di dalam Injil Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripada Yesusnya besar dan menunggu waktu yang baik. Yang kedua, iblis selalu menunggu waktu yang baik untuk kembali mencoba kita, kembali berusaha menjatuhkan kita. Ini perlu, ya. Iblis tidak pernah benar-benar berhenti mencobai kita. Karena itu yang pertama tadi tentunya kita ingat, yaitu kita masih hidup di dalam daging. Kita masih punya daging. Yang kedua, iblis tidak pernah berhenti, benar-benar berhenti
mengganggu kita. Dia selalu mencari waktu yang baik. Alkitab katakan masa kebodohan, waktu yang baik menurut iblis, tapi nggak baik untuk kita. Kapan itu? Saat kebodohan. Jadi ketika kita lengah, kita lupa bahwa iblis sedang mengganggu kita. Kalau kita lengah, kita akan jatuh. Yang berikutnya, yang ketiga, Efesus pasal yang ini poin yang terakhir. Ya, kenapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa? Ya, ayat Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Yang ketiga, poin yang terakhir, yaitu kita sedang berpacu dengan waktu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan, Yesus juga katakan waktunya dipersingkat. Jadi kita sedang berpacu dengan waktu yang singkat. Hari-hari yang jahat. Jadi kita jangan salah menggunakan waktu. Haleluya. Raja Daud jatuh dengan Batseba gara-gara salah mempergunakan waktu. Dia lupa, dia lengah menggunakan waktu untuk bersantai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 poin ini yang perlu saya sampaikan. Mari Tuhan menasihatkan saya dan saudara untuk berjaga-jaga dan berdoa. Yaitu ada 3 poin. Yang pertama, kita masih punya daging. Daging kita lemah. Yang kedua, iblis tidak pernah benar-benar berhenti mengganggu kita, mencobai berusaha menjatuhkan. Yang ketiga, kita sedang berpacu dengan waktu. Pergunakanlah waktu yang ada supaya kita tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.